pelajar Indonesia. Saat ini kami Pers Indonesia sedang berada meliput kegiatan tentang implementasi kurikulum merdeka di UPTD SD Negeri 018453 Siumbut-Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita kembali belajar dan bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Belajar apa, Nak? Rukun iman. Siap untuk belajar? Siap. Iya, rukun iman itu ada berapa ya, Nak? 6. Ada 6 ya. Dan sekarang kita sudah masuk kepada kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Merdeka apa? Merdeka apa? Dan nanti kita akan mengenal namanya. Kita menjadi siswa yang mempunyai profil Pancasila. Nah, di dalam profil Pancasila itu, Nak, ada beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam, yang mempelajari dan harus mengetahui mengenai rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar. Saat ini kami Pers Indonesia sedang dalam liputan tentang pembelajaran implementasi kurikulum merdeka atau juga disebut dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Izin Ibu Kepala Sekolah, kira-kira Bu sedikit Bu tentang profil kepala sekolah dan profil sekolah ini, silakan Bu. Kami sini kan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang khususnya pegawai Pak ya. Ya. Kami yang pegawai ada 10. Ya. Yang non PNS ada 9. Jumlahnya semua 19. Ya. Ruang belajarnya ada berapa di sini Bu? Siswa jumlah siswa siswinya? 12 rombel. 12 rombel ya. Jumlah siswa siswinya Bu? 314, tapi cut-up-nya 313. Ini kan sekarang kita dalam melaksanakan pembelajaran program nasional Bu ya tentang implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira Bu di sekolah ini bentuk dari kesiapan dan persiapan sekolah ini dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu apa yang sudah dilakukan Bu? Boleh saya alihkan ke? Iya bisa Bu, kira-kira ya. Ibu nggak tolong? Iya, kepada Ibu yang ya. Saya merupakan salah satu guru yang telah mengikuti sosialisasi IKM yang diadakan di SMP Negeri 3 Kisaran waktu itu hari Sabtu, saya lupa tanggal berapa. Jadi ketika saya mengikuti sosialisasi IKM itu, yang saya dapatkan di situ pengenalan bagaimana kurikulum merdeka itu, kemudian cara pembuatan modul ajar yang biasa kita kenal dengan kata RPP, yang sekarang kita kenal dengan modul ajar, mulai dari awal, mulai dari identitas modul, kompetensi awal, profil, hingga sampai evaluasi. Kalau misalnya dari identitas itu biasa nama sekolah, jam berapa, tanggal berapa jam pelajaran gitu kan. Kalau kompetensi awal ya seperti tujuan pembelajaran gitu kan, kayak bagaimana cara memahami makna-makna pembelajaran. Kemudian ya di situ ada juga cerita profil pelajar Pancasila atau P3 yang saya dengar. Itu kan ada 3, ada
bisa belajar secara mandiri, Iya. atau ada anak-anak yang berpikir secara kritis, dan bagaimana kita melatih anak-anak untuk berdiskusi atau belajar bergotong royong. Ya, gitu. gotong royong. Bergotong royong. Baru setelah profil pelajar Pancasila tadi, baru di situ di bagaimana melengkapi sarana dan prasarana seperti media pembelajaran, apa yang kita gunakan itu harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Ya, papan tulis itu juga media, bahan buku, atau soal-soal atau LKS, misalnya kalau kita menggunakan infocus atau media gambar bergerak atau gambar nyata, itu juga bisa kita tampilkan ketika kita berada atau mengajar di depan siswa. Kemudian di situ setelah sarana dan prasarana, ketika kita setelah mengajar, kita menginginkan target apa yang kita ingin kita capai dari siswa gitu kan Pak. Baru dari target itu kan peserta didik itu Pak nggak semuanya umum gitu, maksudnya nggak semuanya dia bisa nangkep dengan cepat gitu. Ada peserta didik umum ya kita gampang aja menjelaskannya, mereka bisa cepat mengerti. Tapi ada beberapa peserta didik itu yang kesulitan, misalnya dia untuk model pembelajaran seperti ini dia sulit untuk menerima materi. Untuk pembelajaran seperti ini mungkin dia mudah gitu. Tidak semua peserta didik itu sama daya tangkap pikirnya untuk materi itu. Baru itu harus kita pilah atau kita cari bagaimana apa target kita, maksudnya bagaimana siswa kita, itu kan harus kita tahu targetnya. Setelah kita tahu targetnya, baru bisa kita menetapkan model pembelajaran apa yang kita gunakan. Itulah bentuk dari merdeka, Ya, merdeka belajar. Nah, mari kita harus tahu dulu. Jadi kita pilih kalau anak yang seperti ini, modelnya yang seperti ini gitu, model pembelajarannya. Kalau seperti ini gini, itu juga harus disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Tidak semua model pembelajaran bisa kita gunakan ke semua materi. Setelah model pembelajaran udah kita ini, baru masuklah kompetensi tutor penerangan materi-materi. Habis itu evaluasi. Setelah evaluasi itu ada dua, ada yang lisan, ada yang bisa tulisan. Kalau lisan ya tinggal kita ucapkan aja, apakah kalian bisa menjawab, misalnya 1 tambah 1, kalau misalnya kelas 1 kan itu kan bisa cara ini. Kalau misalnya yang tulisan kan bisa penjelasan, mengidentifikasikan gitu, dia berupa tulisan gitu Pak. Seperti itu aja. Luar biasa ini. Ini kebetulan di sini ada guru pengajar di ruangnya, di ruang kelas. Kira-kira apa yang sudah disampaikan kepada siswa-siswinya tentang pembelajaran implementasi kurikulum merdeka? Silakan. Pengajaran di kelas tentang implementasi kurikulum merdeka yaitu mengenalkan Pancasila kepada siswa sebagai dasar negara, sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Nah, yang pengajaran tentang profil Pancasila itu kita memperkenalkan kepada siswa, mengajarkan kepada siswa tentang Pancasila itu sebagai dasar negara yang menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita sebuah bangsa, dengan mengajarkan misalnya nyanyian kepada siswa Rumah Kita Pancasila, kemudian mengajarkan siswa tentang tarian kebinekaan, tarian profil Pancasila seperti itu. Kemudian mengenalkan siswa dengan bergotong royong, belajar dengan mandiri seperti itu, tanpa mencari materi dengan sendiri, misalnya dengan mandiri. Kemudian menyuruh siswa berpikir secara kritis seperti itu. Terima kasih banyak. Ini kebetulan saat ini ya kita di sini juga ada seorang guru yang lulus dalam P3 apa? Tahapan pertama. Coba sedikit Bu, Ibu ceritakan tentang tahapan-tahapan yang dilalui
sampai Ibu bisa lulus dalam guru P3K. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusriana STD. Saya bertempat mengajar di UPTD SD Negeri 01853 Siumbut-Umbut. Pertama kali saya sangat berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan rezekinya, nikmatnya kepada saya. Nggak terhingga, saya nggak ngerti sebenarnya, nggak Nggak nyangka ya Bu ya? nggak nyangka kalau Ya. bisa ini, karena teman-teman waktu ikut PNS karena berhubung umur saya udah lebih, tapi nggak apa-apa, saya semangat. Yang penting anak saya bisa saya memberikan akhlak yang lebih baik kepada orang tua, kepada teman-temannya. Itu yang saya apakan supaya anak itu, karena berhubung saya mengajar di kelas rendah, semangat saya itu supaya anak bisa membaca dengan lancar. Dengan tujuan itulah mengikuti ini pun saya ya belajar. Terus itu ketika ujian pun ya antara lulus ya enggak, yang penting saya jawab aja lah sedapat mungkin, sebisa pemikiran saya, sebisa pengetahuan saya. Buat teman-teman, tetaplah semangat, apapun cerita kita tetap semangat untuk perjuangan anak bangsa. Terima kasih. Luar biasa Bu, dengan pengalamannya. Untuk motivasi juga ya kepada rekan-rekan yang belum mengikuti ini guru P3K tadi ya Bu. Apa kira-kira Bu yang disampaikan untuk menambah semangat mereka Bu? Ya, tetaplah kita belajar, tetaplah kita mencari informasi dari manapun, dari teman-teman, dari media, dari manapun, apapun kita terima, kita mengapain bawasan mencari informasi, tetap semangat, apapun ceritanya tetap semangat. Pemerintah selalu memperhatikan kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih banyak Bu atas keterangan-keterangannya dan wawancaranya hari ini yang sangat luar biasa. Salam sehat dan sukses selalu Bu untuk semuanya. Iya, iya. Itu dia. Salam literasi. Salam Ya, itulah bincang-bincang kami dan wawancara kami tadi sedikit tentang pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, termasuk di situ tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasilanya, juga tentang guru P3K ya, berbagi pengalaman untuk menambah semangat kepada para guru-guru kita yang belum mengikuti guru P3K. Pers Indonesia. Saya